Oke, shalom. Nah, ya kali ini agak spesial gitu kan karena jujur kemarin di hari ke 20 ya kemarin ya, di hari ke 20 21. Hari ke 21 tuh sempat ada insiden gitu kan. Jadi udah mulai ngerekam tapi ternyata karena saking capeknya gitu kan jadi ngelantur kemana-mana gitu. Jadi akhirnya aku rasa perlu diulang. Kita akan selesaikan kejadian 7 kali ini ya. Oke, kita akan lanjutkan dulu untuk yang bagian pertama ini. Kita akan mulai dari ayat 11 sampai 16 gitu ya. Oke, kita mulai. Pada waktu Nuh berumur 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Oke. Dari dua ayat ini kita tahu ada beberapa informasi yang kita dapat, gitu kan. Satu, umur Nuh. Di sini umur Nuh 600 tahun waktu hujan itu mulai turun. Air bah itu mulai terjadi gitu ya. 600 tahun. Lalu kedua adalah hari ulang tahun Nuh. Ini penting nggak penting, tapi nggak apa, ini kita jadikan sebuah informasi ya. Yaitu pada bulan yang kedua. Oke, dia lahir pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17. Pada hari yang ke-17. Oke, jadi pada waktu umur Nuh 600 tahun. Jadi ini ceritanya umurnya 600 tahun pada bulan yang kedua pada hari yang ke-17. Jadi ini ceritanya si Nuh lagi ulang tahun ya. Tapi kalendernya beda dengan kalender Masehi, jadi kita nggak bisa menetapkan hari dan tanggalnya, tapi ya kurang lebih kita jadi tahu lah. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya dan seterusnya. Pertama di ayat 11 kita tahu bahwa air bah ini tidak hanya terjadi karena hujan, gitu ya. Tidak hanya terjadi karena hujan, tapi karena mata air yang ada di tanah, yang ada di bumi itu dibuka semua, sehingga itu meluap-luap. Jadi keinget lumpur lapindo sih ya. Ya, lumpur lapindo bener. Jadi keinget kayak gitu ya. Jadi istilahnya mata air yang ada di bumi. Kalau di sini katakan mata air samudera raya, yang artinya ini mata air yang ada di dalam laut. Jadi lautnya tuh meluap, gitu kan. Airnya pasang dan dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Nah, terbuka tingkap-tingkap langit ini berbicara tentang hujan yang mau turun ini ya. Hujan turun dengan lebat dan mata air terbuka. Jadi ini dari atas dicurahkan, dari bawah dibuka juga. Jadi yang benar-benar apa ya istilahnya, jika disiram air kayak istilahnya air yang dulu diangkat Tuhan untuk dipisahkan Tuhan dari bawah ke atas tuh kayak dibalikin lagi ke bumi lagi kayak gitu ya. Oke, lalu pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Oke, di ayat 13 kita tahu bahwa anak-anak Nuh ketiga-tiganya sudah beristri. Ini tidak sama dengan film Noah. Kalau kalian yang pernah lihat film Noah, di sana Sem, Ham, dan Yafet masih tergolong remaja, dan yang punya istri atau setidaknya bisa dianggap istrinya atau pasangannya itu hanya satu orang, yaitu yang tertua, si Sem gitu ya. Sem punya istri yang jadi lupa namanya, ya itulah. Jadi ada hanya satu orang yang punya istri, sedangkan tapi di sini dikatakan ketiga-tiganya punya istri gitu ya. Jadi mereka sudah dewasa, mereka sudah beristri, tapi belum ada anak. Oke, di sini tidak ada anak-anak Sem, Ham, dan Yafet, artinya mereka masih belum memiliki anak. Oke, ayat 14. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan masuklah itu, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Oke, ini ayat kita sampai ayat sini dulu. Ada poin penting di sini yang harus kita jadikan sebuah pelajaran ya. Pertama, perintah Tuhan yang diberikan kepada Nuh, kita tahu itu cukup sulit. Kalau kita berpikir sebagai manusia ya, bayangin ya, kita diberi perintah sama Tuhan,
kumpulkanlah setiap spesies makhluk hidup yang ada saat itu, setiap hewan 1 pasang. Kalau yang halal 7 pasang. Kebayang nggak? Kita harus gimana caranya ngumpulin hewan sebanyak itu, dan kita harus mengetahui ini pasangannya bukan. Misal katakanlah sapi, kambing itu masih cukup mudah ya untuk membedakan betina dan jantan. Kebayang nggak kalau kalian harus bedain betina dan jantan kalajengking gitu? Laba-laba, ya laba-laba mungkin masih mudah ya. Laba-laba kan kalau yang betina lebih besar ya daripada yang jantan. Lalu apa? Kelelawar, lumba-lumba. Pernah kepikiran cara bedainnya gimana? Apakah harus diperiksa satu-satu? Ya kan, itu kan sesuatu yang kalau kita bayangin aja, kalau kita dikasih perintah kayak gitu, kita paling kita bahkan apa ya istilahnya, kita bahkan nggak tahu keseluruhan hewan yang ada di dunia, betul? Kita bahkan nggak tahu semua nama hewan ada di dunia. Kita bahkan nggak tahu kalau ada hewan tertentu yang ada di pelosok sana kayak gitu. Jadi di sini perintah Tuhan kepada Nuh ini mendekati mustahil. Bukan tidak mungkin, bisa aja kalau Nuh punya waktu yang banyak untuk melakukan riset dan lain sebagainya, untuk mencari hewan-hewan one by one gitu kan, kayak sekarang kita mengumpulkan di kebun binatang gitu kan. Bahkan kebun binatang tidak selengkap ini gitu kan. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya perintah Tuhan di sini agak sedikit nggak cuma menantang, ini agak sedikit mematikan gitu ya kalau kita secara logika manusia. Tapi apa yang dilakukan Nuh? Nuh taat aja. Nuh tidak menolak gitu kan. Waktu suruh bikin kapal, Nuh nggak nolak. Waktu disuruh ngumpulin hewan, Nuh nggak nolak. Suruh nyiapin makanan padahal nggak tahu berapa hari mereka bakal di kapal, nggak nolak, jalanin aja. Tapi kita tahu ya, pada akhirnya tuh Nuh nggak kelaparan gitu kan. Tapi di sini yang poin utama yang ada di ayat ke-14 sampai 16, kita tahu bahwa waktu Tuhan memberikan perintah, ternyata bukan Nuh yang pada akhirnya mencari hewan-hewan ini. Bukan Nuh yang pada akhirnya mengumpulkan hewan-hewan ini. Tapi Tuhan. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung dan segala yang berbulu besar, dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Artinya mereka datang sendiri. Jadi apa ya di sini, dan yang ditegaskan lagi adalah dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup. Artinya apa? Ini mereka sudah datang tuh udah pasang-pasangan. Nuh nggak perlu masang-masangin lagi. Nuh nggak perlu beda-bedain merpati jantan dan merpati betina. Nuh nggak perlu bedain lagi mana jantan mana betina. Mereka udah datang sepasang. Lalu Tuhan ini ya, seperti yang ini ya di ayat 16 ya, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Oke. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Yang diperintah siapa? Nuh. Tapi yang lakuin siapa? Tuhan. Literally Nuh tidak melakukan apa-apa di sini. Dia cuma masuk ke kapal, maka masuk ke bahtera bersama keluarganya. Terus tiba-tiba tuh hewan-hewan pada masuk, berkumpul di sana. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera, bahkan pintunya aja Tuhan yang nutupin. Kurang gimana coba? Jadi gini ya, kadang-kadang kita sebagai manusia ya, apalagi manusia modern itu punya kecenderungan untuk berprasangka buruk kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita terbiasa mendapatkan sesuatu yang buruk dari ciptaannya, yaitu manusia, yaitu alam. Kita melihat bahwa Tuhan itu bisa melakukan yang baik, bisa memberkati, tapi dia juga bisa melakukan yang jahat. Nah, di sini membuat kita manusia-manusia modern ini menjadi kesulitan untuk menjadi taat atau menjadi menjadi seseorang yang dengar-dengaran dengan Tuhan. Dengar-dengaran itu maksudnya peka dan langsung menangkap apa isi hati Tuhan. Itu jujur di manusia modern itu agak sedikit sulit gitu kan, karena sudah mulai banyak krisis identitas sekarang, krisis kepercayaan. Nah, di sini kita belajar ya, waktu Tuhan memberikan sesuatu mandat, sebuah perintah, sebuah firman, sebuah ketentuan yang harus kita lakukan agar hidup kita lebih baik, katakanlah, atau agar nama Tuhan dipermuliakan hidup kita. Sebenarnya Tuhan tuh gak sedang memaksa kita untuk istilahnya apa? Untuk berpeluh darah. Gitu ya.
Karena itu bahkan Tuhan sering banget ada ayat yang dikutip, yaitu segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya kan? Segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia yang sanggup melakukan jauh melebihi kekuatanku. Kalau nggak salah gitu ya. Oke, koreksi kalau salah. It's okay. Dan juga ada juga yang mengatakan bahwa apa sih itu? Bahwa Allah kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu firman Tuhan ya. Jadi kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karena waktu Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab, kuk itu melambangkan tanggung jawab, melambangkan sebuah sebuah posisi yang mengharuskan kita melakukan sesuatu. Kuk itu kan sebenarnya alat untuk membajak ya. Jadi itu dipasangkan di kerbau atau di sapi untuk membajak sawah gitu kan. Tapi di sini katakan bahwa kuk yang kupasang itu enak. Sebenarnya apa yang Tuhan percayakan di hidup kita itu enak sebenarnya. Dan bebannya pun sebenarnya nggak berat. Gitu. Yang menjadikan beban kita berat dan posisi kita menjadi berat dan sulit itu sebenarnya adalah mindset manusia. Karena kita ini adalah makhluk yang terbatas. Kita sangat amat terbatas, kita sangat mudah khawatir, kita sangat mudah goyah waktu kita menemukan hal-hal yang seakan-akan ya itu di luar pemahaman kita, dan kita menjadi keluar dari jalur, biasanya begitu. Di sini kita belajar dari Nuh. Nuh tidak banyak komplain, dan kita tahu akhirnya kenapa Tuhan menjadi suka dengan Nuh dan mengkhususkan Nuh. Kan di sini bahkan waktu diinstruksikan Nuh dia tidak banyak bertanya, tidak komplain. Just do it. Tapi apakah dia tidak baru aja? Dia berpikir. Kalau dia nggak mikir, gimana dia mau nyiapin makanan gitu kan? Karena kan harus nyari gitu kan. Gimana dia bikin kapal kalau dia nggak berpikir? Dia berpikir dan berusaha, tapi cukup bagian kita. Nuh melakukan bagiannya. Di sini kita bisa melihat sisi yang luar biasa dari Nuh, yaitu sisi penyerahan. Nuh melakukan bagiannya, selebihnya terserah Tuhan. Selebihnya diserahkan kepada Tuhan. Karena itu di luar kemampuan dia. Suruh nyiapin makanan, oke, siapin. Kita nyiapin sebanyak yang kita bisa ya, oke. Tuhan, aku nyiapin, oke. Apakah dihitung tuh untuk berapa hari? No, nggak bisa dihitung. Karena Tuhan nggak pernah bilang berapa harinya mau di kapal. Tapi Tuhan penuh percaya waktu dia sudah menyiapkan apa yang Tuhan mau, Tuhan minta, Tuhan yang akan cukupkan. Apakah waktu Nuh bikin bahtera dia nggak khawatir kalau bahteranya itu bocor atau mungkin tenggelam nantinya, rusak gitu, menabrak batu karang dan lain sebagainya? Bisa jadi karena dia manusia gitu. Tapi apakah dia terus khawatir? Enggak. Dia tetap mengerjakan itu sampai selesai, dia mengerjakan bahtera hingga selesai, dan akhirnya mereka aman. Kenapa? Karena dia berserah. Aku sudah menyelesaikan bagianku, Tuhan. Let's do yours. Kuserahkan semuanya padamu gitu. Di sini kita lihat bagaimana Tuhan menjaga Nuh gitu. Bahkan tugas yang diberikan Tuhan kepada Nuh tidak semuanya Tuhan Nuh lakukan, tapi yang melakukannya justru Tuhan sendiri. Tuhan turun tangan, Tuhan yang giring hewan-hewan itu datang. Itu pekerjaan paling berat sebenarnya gitu kan. Bikin kapal oke, berat. Tapi kebayang nggak kalian mencari dari setiap spesies yang ada satu pasang gitu? Kalian tahu siput mana yang jantan, siput mana yang betina? Kagak kan? Gitu kan. Kebayang suruh nyari ikan jantan, ikan betina, cacing jantan, cacing betina, gimana caranya gitu? Kecoa gitu. Ya kan? Jadi kita nangkap ya di sini. Betapa Tuhan tuh sangat meringankan apa yang sudah diberikan kepada Nuh. Sebenarnya Tuhan tuh kayak gitu. Waktu Tuhan memberikan sebuah kepercayaan, sebenarnya Tuhan tuh sudah menyiapkan solusinya gitu kan. Kayak waktu Abraham mengorbankan Ishak lah. Apakah itu sesuatu yang berat? Ya, bagi Abraham itu berat. Tapi bagi Tuhan, just stop. You can stop. Aku sudah menyediakan dombanya. Jadi sebenarnya Tuhan tuh sudah menyiapkan solusinya. Cuman kita seringkali tidak percaya sama Tuhan. Kita meragukan, kita punya istilahnya, kecurigaan bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang jahat, atau curiga bahwa Tuhan nggak akan bertindak. Itu yang jadi masalah ya. Itu jadi masalah orang Kristen zaman sekarang kayak gitu. Kita curiga bahwa Tuhan tidak akan bertindak waktu kita sudah melakukan bagian kita. Dikiranya Tuhan itu seperti manusia. Dikiranya Tuhan itu seperti orang-orang zaman sekarang, yang waktu kita sudah melakukan kebaikan belum tentu membalas kebaikan kita.
Tapi di sini kita tahu ya, Tuhan itu kekal, yang artinya adalah pribadinya tidak berubah. Yang berubah adalah apa? Karyanya. Kenapa karyanya berubah? Karena Tuhan memperbarui segala sesuatu. Tapi kita tahu sejak semula Tuhan menjadikan segala sesuatu dan Tuhan berfirman bahwa segala sesuatunya itu baik. Ini bukan tentang apa ya namanya ya? Toxic positivity. Kalau kalian pernah dengar ya, ada namanya toxic positivity, yaitu untuk kita tuh memaksa diri kita untuk berpikir positif di segala sesuatu. Itu tidak baik gitu ya. Karena memang ada hal di dunia itu pasti ada hal buruk. Tapi waktu kita ngomongin tentang Tuhan, Tuhan itu adalah Bapa yang merencanakan apa yang baik bagi anak-anaknya. Jadi ini daripada kita berpikir tentang hal yang belum tentu terjadi, lebih baik kita melakukan apa yang ada di tangan kita. Seperti Nuh, dia nggak perlu khawatir apakah dia akan tenggelam nantinya atau enggak. Toh Tuhan bilang kamu akan selamat kok dengan kapal ini. Just do it. Just do it. Jadi yang terpenting di sini aku merasa bahwa kesolidan hubungan antara Nuh dengan Tuhan di sini luar biasa. Waktu kita diharuskan untuk mempercayai seorang individu gitu kan, kita pasti akan mencari orang-orang yang kita kenal, atau setidaknya orang yang kita tahu background latar belakangnya atau sepak terjangnya atau pengalamannya, baru kita bisa percaya gitu. Ya nggak mungkin kita mempercayakan katakanlah di meja operasi gitu ya, dokter mau ngoperasi pasien, apakah mungkin gitu kan dokter yang dipilih adalah dokter gigi padahal yang dioperasi adalah perutnya, gitu kan? Nggak mungkin kan, kita pasti kan memilih dokter yang spesialis di sana gitu. Dan itu adalah sesuatu yang lumrah. Jadi kenapa kita bingung waktu Tuhan bilang meminta kita A, B, C, D, padahal kita tahu ya Tuhan itu kan dokter di atas segala dokter, Tuhan di atas segala Tuhan. So dia nggak terbatas, pribadi yang tidak bisa kita batasi dengan logika kita, yang artinya dia serba bisa, serba mampu, luar biasa kayanya, luar biasa kuasanya. Jadi ada suatu hal yang aneh kalau kita masih mencurigainya. Kita curiga karena kita menyamakan Tuhan itu dengan manusia. Tuhan menjadikan manusia turut gambarnya, bukan berarti manusia itu menjadi cerminan Tuhan. Kalau manusia itu sudah serta-merta menjadi cerminan Tuhan, Yesus tidak perlu turun. Yesus tidak perlu memberikan teladan, Tuhan Yesus tidak perlu mengorbankan dirinya. Karena manusia sudah menjadi cerminan Allah. Dan Tuhan Yesus tidak perlu ngomong berkali-kali, jadilah seperti Bapamu di surga. Karena itu adalah goal terakhir kita. Manusia nggak ada yang sempurna, tapi kita harus mengejar kesempurnaan. Mengejar kesempurnaan itu bukan perfeksionis ya, jangan salah. Perfeksionis itu bukan sesuatu yang baik gitu kan, karena itu memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang seperti tidak perlu gitu kan. Kita tidak perlu mengejar kesempurnaan dalam segala hal. Yang dimaksud kesempurnaan ini di sini adalah tentang akal budi, tentang akhlak, tentang kehidupan rohani yang mempengaruhi pribadi kita, yang mempengaruhi karakter kita. Kalau kita mengejar kesempurnaan dalam segala hal, artinya kita sedang menghujat Tuhan. Kenapa? Kalian ingat gimana Babel diserak-serakan. Mereka mengejar kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan. Mereka ingin membangun menara yang sampai ke langit karena mereka ingin menunjukkan kemampuan mereka gitu kan. Dan Tuhan serakkan gitu kan. Tuhan nggak suka dengan mindset yang seperti itu. Karena itu Tuhan pengen ajarkan kita tentang sebuah hubungan yang begitu intim. Dan ini juga menjadi alasan kenapa Tuhan milih Nuh gitu, dari orang-orang di zamannya. Dia orang yang dekat dengan Tuhan. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Itu ya intinya. Jadi waktu kita bergaul dengan Tuhan, pastikan kita menjadi percaya. Jangan hanya bergaul nyate, oke, berdoa, tapi imannya mana? Yuk kita melangkah dengan iman untuk menjadi anak-anak Tuhan itu yang benar-benar seperti anak yang mencintai ayahnya, mencintai bapaknya, gitu ya. Jadi benar-benar menjadi seorang anak yang percaya gitu. Waktu kita memiliki seorang orang tua yang bertanggung jawab, yang sayang sama kita, waktu kita kecil gitu kan, kita kemana-mana mesti akan berusaha berada di sekitarnya, atau malah justru pakai gandeng segala gitu kan. Karena kita tahu bahwa bersama dengan
bapak ibu kita merasa aman. Jadi waktu kita dekat sama Tuhan, harusnya kita merasa aman. Seperti Nuh ya, itu di tengah bencana yang dia belum pernah alami, tapi dia merasa aman. Karena Tuhan yang bekerja. Dia sudah melakukan bagiannya, selebihnya serahkan pada Tuhan. Gitu ya, untuk yang sampai ayat 16 kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.